Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Akmatiara Amelia dari kelas 20 PBA 3. Ya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi dalam mata kuliah Balaghah. Ya, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai irsyad, idmaj, mazahibul kalam, husnul ta'lil dan tajrid. Oke, langsung saja pada poin yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai irsyad. Irsyad ialah menjadikan lafaz sebelum akhirnya dengan lafaz yang menunjukkan akhirnya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah itu menzalim terhadap mereka, akan tetapi mereka sendirilah yang zalim dengan diri mereka sendiri. Jadi teman-teman, pada ayat ini jelaskan bahwasanya bukan Allah yang zalim terhadap mereka, tetapi mereka sendirilah, orang-orang itu sendirilah yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Ya, setelah tadi mengenai irsyad, kemudian kita lanjut kepada idmaj. Ya, berdasarkan pada istilah ilmu balaghah, idmaj adalah memasukkan makna pada kalimat yang mempunyai makna tertentu dengan tidak menyebutkan dengan jelas di dalamnya. Ya, oke, bisa difahami sampai sini. Contohnya ada yang kami terangkan di bawah, di mana dalam bahasa Indonesianya dikatakan, aku membolak-balikkan kelopak mataku pada malam itu, seolah-olah aku menghitung dosa-dosaku sepanjang masa. Kemudian yang ketiga ada mazahibul kalam. Mazahibul kalam yaitu perkataan yang dapat menunjukkan alasan bagi sesuatu yang dicari menurut cara berpikir ahli kalam, yaitu terdiri dari muqaddimat dan malzum. Seperti yang terlihat dalam firman Allah pada Quran surah Al-Anbiya ayat 22 yang dikatakan, seandainya keduanya, yakni di langit dan di bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Ya, kerusakan bumi dan langit adalah suatu yang lazim, dan banyaknya Tuhan selain Allah adalah malzum. Dari perkataan lafaz data timbul satu alasan bahwa menurut kenyataan tidak terjadi kerusakan yang berarti keluar dari hukum alam, maka berarti tidak terdapat Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya, kemudian selanjutnya mengenai husnul ta'lil. Ya, husnul ta'lil. Husnul ta'lil yaitu sebuah pengingkaran sastrawan baik secara nyata ataupun tersembunyi, yang zahir ataupun batin, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat terhadap ilat atau suatu alasan yang biasa dikenal dan mendatangkan ilat yang bernilai sastra dan indah serta relevan dengan tujuan apa yang dikehendaki. Husnul ta'lil ini juga diartikan sebagai gaya bahasa yang menggunakan alasan-alasan lucu dan indah sesuai dengan tujuannya dan berpaling dari alasan-alasan biasa yang sering dikenal. Ya, jadi dari husnul ta'lil yang tadi dapat disimpulkan bahwasanya husnul ta'lil adalah seorang sastrawan yang mengingkari alasan baik secara nyata ataupun tersembunyi dengan menggunakan alasan yang bernilai sastra sesuai dengan tujuan yang hendak dicapainya. Ya, kemudian yang terakhir ada tajrid. Ya, tajrid yakni menghilangkan sesuatu dari lainnya, yakni beranggapan adanya sifat sepadan yang diambil dari sesuatu yang telah mempunyai sifat tertentu karena untuk mubalaghah yakni menghebatkan kesempurnaannya. Ya, kita beralih kepada contoh-contoh yang ada. Contoh yang pertama adalah contoh irsyad pada kalamullah ya, yang diabadikan pada Quran surah Al-Ankabut ayat 40 yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi pada contoh irsyad yang ini teman-teman katakan bahwasanya Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah, orang-orang itu sendirilah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi bukan Allah. Kemudian pada surah yang lain dikatakan bahwasanya tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah tiba waktunya, mereka tidak dapat mengganggu barangnya sewaktu-waktu dan tidak dapat pula memajukannya. Yang dimana maksudnya tiap-tiap bangsa, tiap-tiap negeri mempunyai batas waktu berkembang atau keruntuhannya sendiri. Kemudian contoh selanjutnya yaitu contoh pada husnul ta'lil. Ini juga diabadikan pada Quran surah Al-Anfal ayat 17.
Artinya, maka bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu pula yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Contoh yang berupa hadis dari Husnul Ta'lil yaitu yang artinya berupa ya, bintik-bintik hitam pada bulan purnama yang bercahaya itu bukan ada sejak dulu, akan tetapi pada buka bulan itu ada bekas tamparan. Ya, itulah tadi contoh dari beberapa yang bisa kami sampaikan ya. Mungkin cukup dari saya. Semoga yang sangat sedikit ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman sekalian. Syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.